tuqatilu ma'i aduwan. Jadi pada ayat ini ya itu kita diajarkan tentang jadikan host. Kita diajarkan tentang bagaimana ada deadline ya, ada batas waktu ketika pintu telah tertutup. Ya, jadi ada batas waktu ketika pintu telah tertutup. Lah kok sekarang sampai mati pun nggak ditutup-tutup pintunya itu. Yang punya pintu tobat itu siapa? Allah. Sampai sekarang kok sampai mati masih disuruh nanti di akhirat itu tobat itu bisa. Gimana konsepnya itu? Ya. Nah kalau sampai nanti di akhirat masih bisa bertobat, masih bisa memperbaiki takdir, ya ngapain kita sekarang repot-repot ini di dunia beribadah, ngapain ya? Mending semaksiat mungkin, sekafir mungkin, semusyrik mungkin, nanti ajalah di akhirat kita lihat kalau nanti mau masuk neraka baru tobat kepada Allah, minta syafaat Nabi Muhammad, biasanya kan gitu orang-orang ini. Jadi dia yang bermaksiat total semaunya, terus Nabi Muhammad yang disuruh menebus dosa, kan gitu ini konsepnya orang-orang sekarang ini. Dengan hanya cukup apa ya, stempel bahwa saya umatnya Nabi Muhammad, itu. Bahkan sampai sekarang itu yang lebih parah lagi itu bisa bermaksiat semaunya, ibadah di dunia ya sekedarnya, nanti begitu di akhirat bilang aja saya ini temannya Yai ini, saya dulu santrinya Syekh ini, saya dulu pernah ikut ngaji Syekh ini, udah masuk surga sudah. Ini gimana konsepnya? Dan itu menggejala loh, jelas. Menggejala sekarang itu. Makin hari makin dimudahkan seperti itu. Nah, ini yang menyedihkan. Padahal ini loh, jelas. Hanya karena dia tidak ikut perang ini. Artinya dia ya syahadat, ya sholat, ya puasa, ya zakat. Ya, hanya karena tidak ikut perang, tanpa alasan. Artinya dia ya sehat, ya punya bekal, punya. Tapi karena rasa malas itu, jadi maka ditutup. Kamu sudah diajak sejak awal untuk ikut perang, untuk ikut ini kok, tapi kamu kan malas, kamu kan ndak ini. Jadi akhirnya sama Allah ya sudahlah. Kalau memang kamu memilih seperti itu ya sudah. Kamu mau sholat, bahkan mau bangun masjid pun ndak peduli, sudah habitat a'maluhum. Gitu loh. Padahal masih di dunia. Tapi itu tadi, seperti yang saya terangkan sejak awal. Ada beberapa golongan dari orang yang tidak ikut perang itu masuk kriteria yang kemudian bertobat, diterima tobatnya. Yang kemudian tidak bertobat, tapi ya tidak memusuhi, tidak memprovokasi yang lain. Ada juga yang tidak bertobat, tapi memprovokasi yang lain untuk atau membenarkan perilakunya. Nah ini yang masuk dalam kategori ini dan tidak bisa diperbaiki. Maka kata Allah kemarin dalam ayat yang 82, ya sudah kamu silakan tertawa sebanyak-banyaknya kamu di dunia. Toh itu dalam pandangan Allah tertawamu itu sedikit sebab akan banyak nangisnya kamu di akhirat.
Maka di ayat yang 83 ini, maka Muhammad, jika Allah mengembalikanmu Muhammad kepada satu golongan dari mereka, maka kemudian mereka meminta izin kepadamu untuk keluar berperang. Jadi ketika Rasulullah sudah pulang dengan selamat, Rasulullah sudah bersama pasukannya berhasil selamat pulang, baru mereka kemudian, ya nanti kalau pas ada perang lagi kami akan ikut, gitu intinya. Kata Allah, fakul maka katakanlah Muhammad, kamu ndak usah sudah, kamu ndak usah ikut keluar, sudah, ndak usah basa-basi, lantah ruju mahnya abadan selamanya, gak usah, gak usah, gak usah. Karena kemarin di ayat sebelumnya Rasulullah sudah diwanti-wanti sama Allah. Mereka itu Muhammad, kalau nanti ikut perang sama kamu, itu di dalamnya itu ya cuma bikin kacau. Nanti ada surang sedikit, grundel. Kalau ada apa, ini dikit, banyak apa, protes, kayak gitulah. Nih, diajak urunan dikit, di belakang ngomong, padahal ya nggak urun. Nah, kayak gitu nanti yang akan jadi kacau. Maka awalan tuqatilu ma'ya aduan. Jangan, kamu tidak usah ikut berperang bersama kami melawan musuh kamu. Innakum raditum bil qu'udi awwala marrah. Karena sungguhnya hatimu itu sudah sejak awal tidak suka, tidak mau dengan kegiatan jihad, dengan kegiatan dakwah, kegiatan tidak mau. Hatimu lebih memilih untuk bil qu'udi, duduk-duduk saja di rumah. Tidak ingin berangkat, lebih memilih zona aman dan zona nyaman, tidak berani mengambil resiko, gitu kan? Waraditum bil hayati dunya watma'annu biha, karena itu ya kan? Jadi wa minan nasi mayattakhidhu min dunillahi andatan yuhibbunahum ka hubbillah. Dan sebagian manusia itu ada orang yang mencintai hal-hal lain itu seperti mencintai Allah. Dia menduakan. Nah, yang seperti ini nanti yang akan raditum bil hayati dunya. Mereka lebih memilih kehidupan dunia. Fakudu kata Allah, mal khalifin. Ya sudah, kamu duduk bersama orang yang memang memilih tinggal di belakang. Jadi kalau kita apa ya, kita telusuri kembali, itu jadi kita bisa bayangkan situasi kejamaahan, situasi apa ya, pendampingan Nabi selama 22 tahun sekian bulan ya. Anggaplah 23 tahun ya. Ketika periode di Mekah hampir 11 tahun itu kan Rasulullah menghadapi intimidasi yang enggak berhenti-berhenti ya, menghadapi caci maki, menghadapi diskriminasi hampir tiap hari. Itu juga menguji ketahanan mental, ketahanan fisik, ketahanan sosial, ketahanan iman tiap hari. Hampir itu. Ya kan? Sampai kan sebenarnya kayak Rasulullah Muhammad SAW waktu ke negeri Taif, itu kan karena orang-orang Taif itu sangat dihormati oleh orang-orang mana? Kafir Mekah, sangat dihormati. Nah, ketika orang Taif sangat dihormati kafir Mekah, maka Rasulullah ke negeri Taif itu dalam rangka meminta suaka dan meminta dukungan supaya orang Taif
bisa ya melobi atau apa ke orang-orang Mekah gitu. Tapi ternyata Rasulullah kan malah mendapatkan perlakuan sebaliknya. Dihina, dicaci, dilempari batu, diusir, dan sebagainya. Nah, itu aja sudah memberi gambaran kita bahwa di periode Mekah sekalipun itu sangat penuh intimidasi. Nah, itu menunjukkan betapa tidak mudahnya menjadi umat Rasulullah di saat itu. Demikian pula di periode Madinah. Di periode Madinah di awal-awal memang Rasulullah kan sangat diinginkan oleh penduduk Madinah, terutama Bani Israel ya. Terutama Bani Israel sangat menginginkan Rasulullah saat itu. Karena ada pertengkaran berat orang Bani Israel, dua suku besar mereka kan bertarung antara Bani Quraidah dan Bani Nadir itu. Rasulullah diharapkan untuk mendamaikan mereka karena terkenal sebagai seorang pendamai. Tapi begitu Rasulullah sudah ada di Madinah, itu kan kemudian Rasulullah sangat derajatnya sangat tinggi di tengah masyarakat, powerful lah. Sehingga ini justru menjadi kayak ancaman balik buat orang-orang yang dulu mengundangnya ya, para Bani dari ya kaum Yahudi itu. Tapi di satu sisi Rasulullah memang benar-benar menjadi tokoh utama di situ. Nah, di balik itu akhirnya penentangan terhadap kaum muslimin juga sangat keras. Nah, coba kita lihat ya betapa beratnya umat saat itu mengikuti Rasulullah hampir 23 tahun itu. Itu selama 23 tahun itu ujian, cobaan, segala macam itu begitu berat gitu. Nah, ini yang saya rasa harus kita sadari supaya untuk kaca kita agar kita tidak gampang merasa berat ketika menjalankan ini itu gitu. Dibanding di masa Rasulullah sangat berat ya. Jadi ketika ada orang-orang munafik yang memilih tinggal di rumah seperti ini, itu berpikirnya adalah jangan mengolok-olok mereka. Karena saya sering sampaikan, seandainya kita hidup di masa mereka pun, ya bisa jadi akan menjadi orang-orang yang lebih pilih tinggal di belakang daripada berangkat perang. Karena tidak mudah itu. Ya. Ini yang harus kita didik diri kita. Wala tusalli ala hadim minhum mata abada wala taqum ala qabrihi. Nah, ini bangun ya. Dipelajari pelan-pelan ini. Bahkan, ya ini menunjukkan pertama bahwa orang-orang yang dibahas di sini meskipun sering disebut kafir, itu orang Islam itu. Saya ulangi, bahasan sejak kemarin itu, meskipun di sini sering disebut wahum kafirun, disebut kafir, tapi sebenarnya mereka orang Islam. Ya kenapa ya? Karena misalnya cirinya kayak kemarin, mereka sholat dengan malas. Loh, berarti kan Islam. Kenapa disebut kafir? Ya kafir dalam makna yang berbeda. Bukan kafir, aku tidak percaya Allah, bukan. Tapi kafir dalam arti ingkar. Ingkar terhadap sebagian perintah Allah. Perintah apa ya? Perintah perang. Ini pertama yang harus kita pelajari. Yang kedua, dalam ayat ini, dan janganlah kamu berdiri untuk menyolatkan mereka. Wala tusolli ala ahadim minhum. Berarti kan kalau orang kafir kan nggak mungkin disolatkan, nggak usah ada larangan gitu, orang kafir. Karena orang musyrik itu Islam. Tapi karena dia ini Islam, maka jelas perintahnya jelas. Kamu jangan sholatkan mereka yang mati itu jangan itu. Jadi yang perlu diperhatikan adalah wala tusolli ala ahadim minhum. Janganlah engkau menyolatkan satu di antara mereka ketika mereka mati. Loh. Berarti kan muslim berarti.
Rasulullah dilarang menyolatkan. Artinya dilarang menyolatkan berarti memang dia secara lahir itu sebenarnya layak disolatkan secara lahir. Itu loh. Nah, kalau sudah begitu tuh loh, kita ini hidup pada konsep seperti apa fikih maupun akidahnya. Kalau kemudian ada orang-orang yang sudah jelas-jelas meninggal dalam keadaan fasik, terus kita gampang aja ikutnya, enggak boleh sama Allah. Wala tusolli ala ahadin minhum mata abadan selamanya. Lalu wala taqum ala qabrihi. Dan jangan kamu berdiri untuk mendoakan di atas kuburnya. Nah, kalau dia memang sudah statusnya musyrik atau kafir ya tentu tidak ada larangan begitu. Artinya memang ya namanya orang kafir ngapain berdiri di atas kuburnya. Kalimat wala taqum ala qabrihi abadan, jangan kamu mendoakan mereka di atas kuburnya. Berarti lahirnya dia muslim. Innahum kafaru billahi wa rasulihi wa hum matu wa hum fasiqun. Karena pada hakikatnya mereka itu sudah ingkar kepada Allah dan Rasulnya dan mereka mati dalam keadaan fasik. Jadi meskipun lahirnya Islam, tapi dia ternilai sebagai orang kafir karena matinya dalam keadaan mati fasik gitu loh. Nah ini saya rasa saya akan menyampaikan sesuatu ini banyak bertentangan dengan pemahaman mainstream ya. Tapi saya nggak akan ngomong minta maaf karena memang ya pemahamannya seperti ini. Pahit, ya biasa. Obat itu pahit, kan gitu. Ya, nanti sampean bisa diskusikan. Ayat yang 75. Wala tu'jibka amwaluhum wa auladuhum. Nah, meskipun Muhammad, mereka itu mungkin secara harta, secara anak-anak, secara fisik, dia mengagumkan. Hartanya banyak, anak-anaknya hebat-hebat, gitu kan. Ketika kecil yang ganteng lucu, ketika gede sukses. Nah, gitu. Kenapa kamu jangan kagum kamu Muhammad loh. Nabi Muhammad SAW loh diwanti-wanti. Jangan wow. Apa? Wow. Wow itu apa? Kagum, ngiler, kepencut, kepingin, tak boleh. Innama yuridullahu ayyu'adzibahum biha fid dunya. Kalau kamu lihat kan dia menjadi standar sukses. Ingin seperti itu. Oh, itu mesti enak itu jadi orang kayak gitu. Rumahnya mewah, apalagi zaman kan dipameri sama artis-artis, sama influencer, youtuber yang suka flexing mobil mewah apa itu. Mereka itu kan intinya kepengen ngiming-ngimingi sampean. Terus sampean teriming-iming. Coba toh. Mental kere itu. Lola ya mental kere. Coba ya. Ini buka sedikit. Para YouTuber yang hidupnya hanya memamerkan kekayaan, follower atau viewernya itu kan jutaan. Padahal coba bayangkan, rata-rata yang melihat mereka itu orang kaya atau orang miskin? Ayo saya tanya, orang-orang yang menjadi follower YouTuber, orang-orang yang memamerkan kekayaan itu, yang ngeklik, yang nonton itu orang kaya atau orang miskin biasanya? Miskin, Gus. Nah, orang miskin toh. Padahal coba bayangkan, orang miskin untuk nonton itu dia mengeluarkan pulsa enggak? Pakai pulsa. Mengeluarkan pulsa. Dia mengeluarkan waktunya enggak? Keluarkan waktu. Semakin banyak waktu dia nonton, maka pemasukan untuk yang punya YouTuber itu semakin duit banyak. Semakin banyak dia nonton, pulsa yang ditarik juga semakin banyak sehingga masuk ke YouTuber itu. Jadi orang miskin mengkayakan mereka hanya disuruh ngiler.
Coba bayangkan. Bayangkan. Jadi betapa bodohnya orang kere, sudah kere dibodoh-bodohin kan kasihan. Sudah kere, dibodoh-bodohin, diperas lagi. Nggak sadar kan orang-orang itu? Saya nggak ada nge-like satupun YouTuber. Satupun. Nah, saya nggak ngikuti nge-follow siapapun di Instagram maupun Bendara. Nah, di Facebook pun nggak tahu saya nge-follow, nggak ada saya. Kenapa ya? Karena isinya kayak gitu coba. Ngapain kita dibodoh-bodohin? Makanya Rasulullah di sini sebut, fala tu'jibka amwaluhum wa auladuhum. Jangan Muhammad. Kamu itu orang hebat, orang mulia, orang tinggi derajatnya. Kamu itu penduduk kaum elit surgawi. Lah kok kagum atau kepengin sama ecek-ecek harta duniawi itu apa itu? Nah gitu. Teman bisa menggitukan diri sendiri. Biar nggak dibodoh-bodohin, biar nggak diserap-serap gitu. Nah, dibilangin iklan besar di pinggir jalan, Videotron, kau gede tulisannya gini, you are what you drive. Wah. Kamu adalah statusmu, derajatmu adalah tergantung apa yang kamu naiki. Nah, gitu tulisannya, you are what you drive. Ada gambar mobil bagus yang dilatar belakangi artis yang ganteng, keren, maco, atau artis yang cawantik. Nah, sama langsung tak ngono ya. Oh gitu standar kita. Terbokannya men, lalu ngiler jungkir balik siang malam, kaki dipakai kepala dipakai kaki, nabung dari 1 juta, 2 juta sampai terkumpul 100, 200 juta, 1 M, celeng beli. Hanya karena begitu. Orang langsung tepuk tangan, wow kamu sukses. 2 hari, 3 hari, 1 bulan. Setelah itu nggak ada orang ngomong sukses lagi. Sesingkat itu kesuksesan sampean dihargai. Nyadar. Makanya Rasulullah dilarang. Wala tu'jibka amwaluhum wa auladuhum. Jangan Muhammad, be smart people. Jangan. Kamu jadilah orang yang cerdas. Kenapa? Innama yuridullahu ayyu'adzibahum biha fid dunya. Kamu tahu nggak hakikatnya? Sebenarnya Allah ingin menyiksa mereka dengan semua ambisi keduniawiaan mereka itu. Disiksa itu. Mereka yang sampean kagumi dengan segala macam Lamborghini Aventadornya, dengan segala macam Supranya. Tahu Supra? Loh, Supra itu mahal Mas, bukan Supra Honda loh ya. Mau sampean Supra sepeda motor itu, sama coba Supra Toyota. Kalau Toyota yang mereknya Supra itu berarti mobil sedan mahal sekali. Nah gitu loh. Atau Bugatti Veyron-nya, atau kemudian Rolls Royce-nya, gitu kan? Atau ya yachtnya, atau helikopternya, atau Gulfstream-nya. Apa tahu merek-merek tadi Gulfstream dan sebagainya? Pernah nggak ero? Kalau mau kaya itu sekalian gitu loh, notok. Kaya kok cuma kepingin. Kaya itu sekalian membayangkan punya Gulfstream dengan tidak hanya rumah, tapi rumah yang ada helipad sekaligus lapangan terbang pribadi, gitu loh. Sekalian. Atau yacht yang harganya 500 juta dolar kayak miliknya Jeff Bezos. Gitu loh. Sekalian. Itu. Nah kalau cuma kaya nanti mek kepengin punya nanggung. Karena apa? Watazhaqu anfusuhum wahum kafirun. Karena sebentar lagi mereka sudah disibukkan dengan kekayaan itu, ditipu oleh angan-angan kosong, kemudian sebentar lagi mereka melayang nyawanya. Yang bilang begitu ini Gusti Allah, dulur, bukan Gus Glory. Gusti Allah. Wes, nang monggo kalau ada yang mau tidak setujukan, saya buka pertanyaan atau pernyataannya, silakan. Izin Gus Glory. Apa Pak Jo? Saya tidak sedang melarang orang beli mobil loh Pak Jo. Jadi jualan sampean tetap laku, insya Allah. Lanjut Pak Jo. Ayo. Tapi alhamdulillah sekarang kan main kita di 2 pintu aja Gus. Widih, oh pick up.
lebih aman. Silakan aja. J. Ini terkait dengan ayat 84, Gus. Insya Allah kami berusaha untuk tidak menjadi orang munafik, yang pertama. Kemudian yang kedua, kita ini kan hidup di perumahan, Gus. Jadi kita tahu waktu kita berangkat sholat, masih ngopi, rokok, dan sebagainya. Suatu saat jedet dia meninggal. Kita kan punya hak untuk menilai bahwa dia itu munafik, kan begitu, Gus. Sehingga kita bersikap untuk tidak ikut menyolatkan. Selama ini kalau sampai menghafani saya masih tetap ikut. Jadi kalau udah giliran mensolatkan, boleh kami menjas seperti Gus. Matur suwun. Atau bagaimana kita bersikap, Gus, yang terbaik. Matur suwun. Ya, jadi memang apa ya, di alam sekarang ini kita memang sulit sekali bersikap, karena paham yang dikembangkan itu tidak sederhana itu. Orang diajak sulit untuk menilai. Orang diajak untuk ribet, nggak bisa begitu, dia adalah begini, dia begitu, kita nggak bisa menilai hati. Kita tidak disuruh menilai hati, karena yang tahu hati orang hanyalah Allah. Saya berkali-kali bilang bahwa pertama, ciri munafik itu untuk menyoroti diri kita. Saya berkali-kali gitu. Tapi yang kedua, ketika kita harus berhadapan dengan kasus seperti Pak Jo tadi, Saman berhak untuk mengambil sikap ya. Saya tidak menyarankan, tapi Saman berhak untuk mengambil sikap. Jika memang sampean ragu untuk menyolatkan karena memang perilakunya itu adalah jauh dari kebenaran, ya Saman kenapa kok berhak begitu? Saya bilang, karena Saman akan ditanya tentang apa yang Saman persaksikan. Jadi ada satu hadis dulu, ada satu hadis ini Sahih Muslim Bukhari atau muttafaq alaih. Di situ disampaikan begini, suatu saat ada jenazah lewat, lalu Rasulullah saat itu duduk bersama sahabat, kemudian para sahabat itu ada yang mengatakan, oh alangkah hebatnya orang itu orang baik dan insya Allah masuk surga gitu. Maka Rasulullah kemudian, yang kamu saksikan itu adalah kebenarannya. Lalu kemudian suatu hari ada juga jenazah lewat. Kemudian sahabat itu mengatakan, orang ini sangat cilaka, sepertinya dia akan masuk neraka. Maka kemudian Rasulullah pun mengatakan, apakah apa yang kamu sampaikan itu adalah apa yang wajabat istilahnya. Apa wajabat itu ya Rasulullah? Ya, kesaksianmu, kalian adalah sebagai saksi atas Allah di bumi. Jadi ketika kalian puji kebaikannya, maka itulah seperti itu kamu nanti bersaksi. Dan ketika kalian sebut kejahatannya, maka seperti itulah kalian nanti akan bersaksi. Jadi ketika sampean ditanya misalnya, yang dikit yang saya, gue kan gitu biasanya sampean ya. Ketika ada orang meninggal itu, orang ini orang baik, sampean menyaksikan ya, nggih, sampean bilang nggih atau bilang tidak, itu nanti semua ditanya sama Allah. Ketika catatannya nggih dan memang nggih, sampean tidak akan ada tuntutan. Tapi ketika sampean bilang nggih padahal catatan Allah tidak di sana, sampean akan ditanya sama Allah, kenapa kamu bersaksi seperti itu? Gitu. Nah, sehingga di hadis, coba nanti sampean kalau di Bukhari Muslim ya, di dalam kitab Lu'lu'ul Marjan itu muttafaq alaih itu tentang hadis orang yang menyebut kebaikan atau kejelekan orang mati di hadis 553 itu. Nah, di sana dijelaskan tentang betapa kesaksian kita itu sangat penting. Lah, ketika kita menyolatkan, berarti kita kan menyaksikan dan membenarkan bahwa dia memang layak disolatkan. Tidak hanya membenarkan bahwa dia baik, tapi dia memang layak disolatkan. Rasulullah di sini dilarang itu seperti itu. Memang ini agak terasa terdengar keras ya, terdengar enggak ini ya, tapi saya kembalikan ke sampean lah. Saya hanya menyampaikan bagaimana isi ini, sehingga kita bisa jelas terang, hitam putihnya supaya tidak abu-abu. Apa sih pentingnya ini Pak Jo? Ini sebenarnya untuk memagari kita Pak Jo, supaya kita ini hidup tidak main-main. Kenapa Pak Jo? Coba gini ya, orang kalau misalnya
setelah siapapun yang meninggal, apapun perilakunya ya sholatin aja gitu ya, misalnya ya, itu diterapkan betul. Orang kemudian gini, Yus kan bisa orang dengan logik, saya tak ngawur aja lah hidup ini, tiap hari berzina, tiap hari minum, main, judis, nggak apa-apa lah, nggak pernah sholat, semau saya lah. Toh nanti saya tetap didoakan, toh saya nanti tetap disolatkan, nanti toh tetap akan diselamati, kita akan tetap disodakoi, dan insya Allah kita tetap dapat syafaat Nabi Muhammad. Kacau ini, Pak. Orang akan kemudian gampangkan perilaku di dunia, dan kemudian menjadi gini, lalu untuk apa orang-orang yang sangat soleh menjaga diri untuk tidak maksiat itu kalau memang mati pun tidak menjadi akhir dari sebuah upaya? Kan gitu jadinya. Ini tidak hanya tentang fikih loh ya, tentang sudah masuk ke akidah itu. Nah ini Pak. Jadi menurut saya sampean punya hak untuk ragu dan kemudian bisa memilih sikap gitu. Meskipun ya memang akan sangat kontroversi ya, tapi ini untuk pelajaran kita semua supaya tidak ngawur dalam hidup ini. Semacam ada warning sosial gitu bahwa kalau nanti kamu ngawur hidupmu, perilakumu tidak taat Allah, kamu nanti nggak disolatkan loh. Lah gitu kan. Gitu. Jadi Rasulullah ketika misalnya ada orang meninggal punya hutang belum dibayar, Islam dia, lalu Rasulullah tidak mau nyolatkan, itu bukan karena Rasulullah kejam dan tidak toleran atau tidak punya hati, bukan. Rasulullah sedang ingin menegakkan aturan itu supaya orang nggak ngawur ketika punya hutang. Supaya dia takut untuk kalau mau ngemplang. Dalam konteks itu kan Rasulullah sedang memberi isyarat kepada semua umat itu. Kalau kamu ngawur, utang nggak mau bayar, maka kamu matinya nggak disolatkan. Kan gitu itu. Rasulullah sedang memberi warning kepada umat begitu. Demikian pula di ayat ini, Allah itu sedang memberi warning kepada siapapun yang malas diajak berjihad, siapapun yang malas diajak untuk lebih taat kepada Allah, bahwa kamu kalau begitu, meskipun kamu muslim, kamu nggak akan disolatin loh. Lah gitu kan. Sehingga ada semacam kewaspadaan, sehingga ada semacam warning sejak awal, sehingga harapannya umat menjadi lebih taat gitu loh. Tapi kalau nggak ada gitu ya akhirnya orang ngawur. Sehingga kualitas umat Islam sekarang ya kayak gini-gini aja, wes. Itu aja sekilas. Ada lagi? Ya, menyikapi pertanyaan Pak Syu tadi, tidakkah kewajiban kita yang hidup terhadap yang mati itu memandikan, mengkafani, menyolati, dan menguburkan? Kalau seandainya orang-orang di seputaran Pak Do itu sepaham dengan Pak Do, lalu tidak tanya menyolatkan, gimana? Mohon penjelasannya, Matur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jangan tanya saya gimana. lah kan apa hak saya untuk menggimanakan? Kan gitu. Kalau memandikan, mengkafani, mengkuburkan, itu kan secara manusiawi ya. Saya ulang, memandikan, mengkafani, lalu menguburkan. Itu sampean tetap boleh itu. Kenapa? Nggak ada larangan di sini. Artinya memandikan, mengkafani, lalu menguburkan itu kan manusiawi ya, manusiawi lah. Jangan kalau nggak memandikan, nggak menguburkan kan nanti kasihan busuk ya. Kalau artinya apa? Menyolatkan ini urusannya dengan Allah dan urusannya adalah dengan larangan atau perintah. Jadi saya tidak membayangkan semua orang nanti nggak nyolatkan. Dan kalau saya mengatakan seperti ini, jangan kemudian ini gara-gara Gus Glory, jangan. Apa salah saya untuk menyatakan ini kan? Gitu. Karena memang ada banyak hal di sekitar kita, Pak Budi, yang memang kita perlu bongkar pemikirannya dulu lah, pemahamannya dulu, gitu ya. Jadi kewajiban kita memang buat yang hidup ini namanya fardu kifayah, toh. Fardu kifayah itu fardu atau kewajiban yang kalau ada yang sudah melakukan maka yang lain tidak wajib, gitu kan.
Nah, fardu kifayah kita itu adalah merawat jenazah tadi, mulai dari memandikan, mengkafani, menyolatkan, sampai menguburkan. Tapi orang-orang juga selain mengkamandikan juga kadang ditambah-tambahi kok, selain 4 itu. Yang nggak disuruh ditambahi, tapi yang dilarang malah dilakukan kan itu. Nah ini kan, ya kan. Nah itulah ambigu dan paradok kita yang ada di tengah masyarakat itu. Wah ini apa ngaji ini nggak jelas, beda dengan para ahli tafsir yang sono. Ya maafkan saya kalau saya berbeda. Itu. Ya. Jadi saya tidak membayangkan akan ada begitu, harapannya ya kita semua menjaga diri sehingga yang hidup ini tidak kesulitan untuk menyolatkan kita gitu. Wah ini gimana ini, lanjut nggak ngajinya ini kira-kira ini? Besok masih ngaji nggak ini? Di masyarakat tuh Gus, yang terjadi kan ewu pakai wohnya itu Gus. Lah iya, memang sejak dulu Bu Anissa, bukan hanya hari ini ewo pakai ewo itu. Enggak, Abi Tholib. Ya, Abi Tholib itu ya bapaknya Ali, pamannya Nabi Muhammad. Itu sudah sangat cinta, bahkan rela mati demi membela Nabi Muhammad. Tapi hanya karena ewuh pakai ewuh loh. Hanya karena ewuh pakai ewuh, dia itu seorang tokoh. Hanya karena ewuh pakai ewuh terhadap masyarakat, dia masih belum mau untuk beriman. Yang membuat Nabi Muhammad menangisi kematiannya, karena mati dalam keadaan tetap belum beriman. Itu hanya karena ewuh pakai ewuh loh. Coba bayangkan. Hanya karena ewuh. Gimana Muhammad? Aku memang tahu kamu benar. Ya tahu. Dan tapi gimana posisiku kayak gini? Aku ini ewuh pakai ewuh, sulit loh Mat. Aku ini tokoh loh. Nah kayak gitu kan. Nah sampean ini tokoh tuh. Kalau nggak tokoh nggak usah ewuh pakai ewuh. Tapi ya begitu memang. Itu pilihan Bapak Ibu sekalian. Dalam hidup ini ya that's the choice. And life is full of choices. Hidup ini penuh dengan pilihan. Tapi pilihlah risiko yang terkecil. Risiko yang terkecil adalah risiko duniawi. Karena risiko di akhirat repot kita. Gimana? Saya terlalu ekstrim ini? Terlalu radikal ya? Gimana? Tidak Gus, sesuai Gus. Gimana Bapak Ibu sekalian? Ayo sampaikan di sini, jangan nanti di belakang. Waduh ini kajiannya enggak enak ini, nggak sesuai dengan masyarakat ini. Gimana? Ayo silakan. Gas. Gimana Mas Ebol? Gas. Apa Pak Makrul? Gimana Pak Makrul? Ya, Jadi sejarah ngerti, Gus. itu sampai dengan hari ini ya sama Gus. Ya, seperti bapaknya Ali itu zaman sekarang juga ada yang begitu. Lah iya. Iya. Siap. Kalau bapaknya Ali itu kan masih jelas musyrik ya. Musyrik gitu, memang lahir batinnya ya begitu. Tapi kalau yang disampaikan Rasulullah ini kadang masih tampak muslim loh Pak Makrul. Dan hadis itu jelas sahih, Nabi Muhammad nggak mau nyolatkan orang yang punya hutang. Iya, siap. Itu sahih. Nah, apalagi ini orang yang jelas main di belakang Rasulullah. Ya lahirnya sholat puasa, tapi nggak boleh nyolatin. Ini Quran dan tidak ada yang menafsirkan berbeda. Meskipun ada yang mengatakan itu kan sudah kafir dia. Logikanya gitu tadi, bukan secara lahir belum kafir dia nggak menyatakan diri keluar dari Islam, enggak. Meskipun ada yang itu, siap. gitu. Tapi ayo kita tarik. Jadi inti dari bahasan kita ini gini dulu, bukan untuk mendiskriminasi orang lain di luar kita, tetapi untuk memwarning diri kita supaya tidak begitu. Karena kalau sampai kita naudzubillah min dzalik meninggal dalam keadaan munafik, maka orang lain tidak boleh nyolatin kita gitu loh. Kan sayang diri kita gitu. Maka ayo ini jadikan warning untuk diri kita, untuk keluarga kita, jangan sampai terlibat munafik ya. Mun apa Pak Surono? Yap. Inilah Gus. Apa? Kalau di rumah itu kan gitu masih pada dia melakukan gitulah.
kadang kita nggak ini lah, cuma dicap kamu kok kayak gini, kok tega, kok ini loh sering terjadi kayak gitu loh Gus. Gimana sih Gus? Gini aja jawabnya ya, ini terakhir karena waktunya udah habis. Jawabnya gini aja lah Pak Surono. Aku itu cinta sama sampean yang masih hidup-hidup ini loh. Aku tuh nggak tega sama yang masih hidup-hidup ini loh. Nah biar nanti nggak begitu, ayo sekarang begini gitu loh Pak Surono. Itu aja wes. Biar nanti nggak begitu. Tegaku itu enak sekarang aja lah, nggak tegaku itu. Nggak tegaku itu enak pas hidup gini loh. Gitu. Jangan nanti pas meninggal, karena yang meninggal itu bukan aku yang tega, tapi hukum, bukan aku. Aku sebenarnya pengen nyolatin, pengen doain, tapi nggak boleh. Ya gimana? Sekarang aja lah, ayo tak sholatin, tak doain kan gitu. Makanya sholatlah sebelum disolatkan kan gitu. Ya, jadi kita jaga diri kita, keluarga kita, dan seluruh orang-orang terkasih kita supaya tetap berada di jalan yang benar. Yang belum berada di jalan benar ya kita ajak. Cinta kasih kita insya Allah akan merubah, dengan izin Allah akan merubah orang yang tidak baik menjadi baik. Tetapi sekali lagi seluruh ayat sampai nanti ada beberapa ayat sampai ayat 200 kalau salah. Itu bicara tentang ciri-ciri munafik. Semuanya yuk kita sorotkan pada diri kita supaya tidak begitu ya. Itu paling utama. Semoga Allah merahmati kita, menuntun kita dalam siratal mustaqim. Minallahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina. Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin muslimat. Allahumma ahdina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa lana fi man tawallayt wa barik lana fi ma atayt wa qina syarra ma qadayt fa innaka astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum. Allahumma dafa'na al-bala wal waba badal hasdina wa najina fi syaitan syarr rabbana atina wa lana astaghfir. Rabbana ma nafaktubna ma asyahidin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana anta wa lana fa'alna kafiran wa Rabbi a'udzu bika min hamazati syaitan wa a'udzu bika rabbi hadzal salam. Rabbana fri alaina sabra wa sabbit imanana fa ansurna qawman kafirin wa ma fadil sama alim bil ghaibi wa syahadati A'udzu billahi min syaitanir bala wal badr kisyaqa wa sunquna syamatatil a'dama min syaitanil hidayah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bil Qur'an waj'al lana imaman minhu ma nasina wa'alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin.